Hai semua, jumpa lagi dengan Ellen Trimeyola. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat efektif. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat efektif. Ada yang tahu nggak apa itu kalimat efektif, teman-teman? Mari simak video selanjutnya. Kalimat efektif yaitu kalimat yang disusun dengan padat, jelas, dan lengkap agar mudah dipahami. Selain pengertian, kita juga harus tahu syarat-syarat kalimat efektif ada 4. Yang pertama harus sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat agar lawan bicara kita mudah memahami apa yang kita bicarakan atau apa yang kita tulis. Yang kedua, sistematis sebuah kalimat paling sederhana adalah memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek dan pelengkap, hingga keterangan sebisa mungkin. Guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Nah, yang ketiga, tidak boros dan tidak bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hambur kata dan terkesan bertele-tele, supaya orang mudah mengerti apa yang kau ucapkan. Nomor 4, tidak ambigu. Di dalam KBBI, ambigu artinya bermakna ganda atau bermakna lebih dari satu, sehingga menimbulkan keracuan atau multitafsir. Jika ingin kalimat kita tidak ambigu, maka kita harus memilih kata-kata, membaca intonasi dengan cara tepat dan benar. Kalau tadi kita membahas tentang syarat-syarat kalimat efektif, sekarang kita akan membahas ciri-ciri kalimat efektif. Kesepadanan struktur pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri, antara lain yang pertama, minimal ada subjek dan predikat. Yang kedua, ada preposisi di depan subjek. Contohnya, kita bisa lihat ya teman-teman, mana yang tidak efektif dan efektif. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Itu tidak efektif. Yang efektifnya, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Contoh. Yang ketiga, hati-hati menggunakan konjungsi di depan predikat. Dia yang pergi meninggalkan saya. Yang barusan kita lihat adalah salah karena di dalam contoh tersebut ada kata yang. Yang ini adalah konjungsi. Sudah dibahas tadi bahwa kita seharusnya berhati-hati menggunakan konjungsi di depan predikat yang adalah konjungsi subordinatif atributif saja. Di seharusnya yang betul adalah dia pergi meninggalkan saya. Selanjutnya, yang keempat, jangan ada subjek ganda. Contohnya, adik demam sehingga adik tidak masuk sekolah. Kehematan kata, ringkas dan tidak bertele-tele. Dan tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama. Yang pertama, menyangkut kata, jamak, dan yang kedua, mengenai kata-kata bersinonim. Untuk menghindari hal tersebut, berikut ini contoh mengenai kesalahan dalam katanya mas dan sinonimnya, menghasilkan kalimat tidak efektif. Contohnya,
Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Kalimat yang barusan kita dengar merupakan contoh kalimat tidak efektif. Karena apa? Karena di dalam kalimat tersebut ada kata para ia merujuk pada pengertian jamak. Sedangkan ada pula kata siswa-siswi, artinya juga jamak lebih dari satu siswa. Sehingga seharusnya kita hanya satu saja boleh menggunakan para, tapi siswa-siswinya saja tidak boleh. Siswa-siswi boleh juga menggunakan kata siswa-siswi, tapi kata parahnya harus dihilangkan. Tidak boleh digunakan juga, sehingga yang betul adalah para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Yang barusan kita dengar merupakan contoh kalimat tidak efektif. Karena apa? Karena ada sinonim dalam kalimat tersebut. Ada kata masuk di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah dia ke dalam, kemudian ada katak juga ke dalam artinya ia pergi ke dalam, sehingga kalimat itu terlihat boros. Seharusnya dipilih salah satu, tidak usah ada kata masuk ke dalam, masuk saja boleh. Jadi yang betul adalah ia masuk ruang kelas. Ciri-ciri yang ketiga adalah kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut sosial, imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat. Sesuai kedudukannya pada kalimat itu, pada intinya, kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika ada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contoh yang harus diperhatikan oleh sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Kehematan kata, ringkas dan tidak bertele-tele, dan tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama. Seharusnya kau mesti diperhatikan adalah cara membuang, memiliki, cara membuang memiliki ketegasan makna, tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat, namun memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat, akan tetapi dalam beberapa kasus tertentu, kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan ini agar pembaca dapat langsung menengahi gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, atau anjuran yang umumnya diikuti partikel-partikel ataupun kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Ini tidak efektif. Kamu yang efektif adalah sapulah lantai rumahmu agar bersih. Nomor 5, kelogisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif terakhir yang amat krusial menyangkut kelogisan kalimat. Yang kalian buat kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat, karena ini buatlah kalimat dengan betul yang mudah dimengerti dan masuk akal, agar pembaca dapat dengan mudah pula mengerti.
yaitu sesuai EYD, kemudian sistematis, tidak boros, dan yang terakhir tidak ambigu.